itu dihitung dari satu kecepatan suara yang bakal kita masukin sendiri ke alat echo-logger ini, dan dari tadi beda waktu antara dia mengirimkan bus dan mendengarkan echo. Nah, oleh karena itu sebenarnya jauh lebih baik jika kita sebelum melakukan survei batimetrik kita melakukan pengukuran kecepatan suara dulu. Nah, itu biasanya pakai alat SVT seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wiwin. Ntar kecepatan suaranya itu kita masukkan ke si echo-loggernya, karena sebenarnya echo-logger itu nggak tahu kecepatan suara di perairan kita itu berapa. Nah, sama oh iya, kan kita kalau metain karena ini batimetri berarti X, Y, Z. Z-nya kedalaman dari transducer, dan X-Y-nya itu untuk elemen horizontalnya kita dapat dari data GNSS. Dalam demo kali ini kami menggunakan Trimble NetR9. Oke. Kurang lebih sebenarnya aliran datanya itu simple kalau untuk single beam. Jadi waktu itu dari transducer dimasukkan ke echo-logger, di situ dia menerjemahkan, terus data kedalamannya masuk di isi. Nah, kalau yang buat elemen horizontalnya data, oh ya satu lagi, elemen horizontal yang itu kan XY atau latitude. Nah, standar format datanya kalau misalnya kita mau survei, biasanya itu NMEA 0183. Nah, di situ tuh ada data horizontal. Ntar kita bisa pakai PPS. PPS itu untuk mensinkronkan antara waktu data masuk di echo-logger dan si GNSS. Soalnya kan kapal kita ini gerak nih. Nah, misalnya si echo-logger mengirimkan data pada detik 01, sementara data si GNSS baru masuk di detik 01,5. Kan ada beda 0,5 detik. Nah, data PPS itulah yang bakal mensinkronkan. Artinya si GNSS bakal data yang saya masukin ini bukan data pas detik ini, katanya harus saya mundurin dikit. Kurang lebih seperti itu. Kalau dalam demo kali ini saya bakal ngejelasin dulu gimana kita ngecek peralatannya. Nah, biasanya itu kita melihatnya dari device manager, karena saya menghubungkan datanya ini baik itu si GNSS ataupun echo-logger melalui port COM. Saya pakai RS232. Nah, kita lihat aja di sini. Nah, kan udah muncul nih COM 1 10 11 2. Artinya data si komputer udah connect ke kabelnya, tapi bukan berarti dia udah menerima data. Nah, untuk mengecek apakah data itu sudah masuk atau enggak, kita buka ke software akuisisinya. Dalam demo ini saya bakal pakai HiPAC 2018. Sebelum itu ada pertanyaan? Oke, enggak ada ya. Saya lanjut. Nah, sebelum survei kita harus tahu dulu kita mau survei di daerah mana, kita mau pakai sistem proyeksinya apa. Nah, kalau di sini di HiPAC kita ngaturnya itu pertama kali di geodetic parameter. Nah, ini saya bikin zonanya 49S, kan UTM South zona 49. Kenapa saya bikin 49? Karena ini settingan yang saya pakai kemarin untuk survei di Cirebon, karena Cirebon kan zona 49. Nah, kalau misalnya mau gantinya sebenarnya gampang sih, kita tinggal pilih aja di sini. Oke. Coba kita ganti 48, berarti ada di posisi sekarang.
ellipsoidnya WGS 84, si unitnya meter seperti biasa. Oke. Nah setelah itu kita harus setup hardware-nya. Nah dalam kasus ini karena ini cuma survei SBS single beam echo sounder, berarti yang kita perlukan itu esensialnya itu cuma ada dua, positioning dari GPS dan data kedalaman dari echo soundernya. Nah di sini ada hasil survei, ini sebenarnya sisa dulu saya kemarin maksudnya saya survei multi beam. Jadi ini sebenarnya hasil survei ini tidak usah dipedulikan, saya matikan saja. Nah pertama-tama itu misalnya ini GPS kan, kita pilih dulu di sini si alatnya apa. Nah enaknya itu kalau kita di software akuisisi modern biasanya mereka sudah memberikan driver untuk alat. Jadi mau itu kita pakai misalnya ini EcoTrack MK3, misalnya kita pakai modem EcoTrack MK2, misalnya kita pakai alat lain, biasanya sudah ada driver di sini, tinggal kita pilih saja. Nah pertama-tama kalau saya sih GPS dulu buat horizontal. Nah ini tinggal dicari saja. Nah di sini ada GPS EMEA. Seperti yang saya bilang tadi, standar untuk format data horizontal itu adalah GPS EMEA 0183. Jadi ini tuh terserah kita mau pakai alatnya apa, selama output data dari si GNSS-nya adalah formatnya ini EMEA 0183, dia bakal bisa langsung masuk. Oke. Nah ini tadi yang saya ceritakan use PPS box. Nah ini tuh maksudnya PPS ini adalah pin per second. Maksudnya kita waktunya itu disinkronkan dengan waktu GPS. Nah kalau advance ini sebenarnya defaultnya sih GGA itu untuk data horizontal, GST itu untuk sinkronisasi, kalau saya tidak salah, PTG untuk heading. Sebenarnya yang paling esensial itu GGA, GST, GSA. Oke. Nah, untuk koneksinya kita aturnya di sini di survey connect, terus di device connection. Nah, di sini dia ada nanya kita milih connection type-nya apa, karena kita pakai port berarti serial, jadi kita pakai serial. Nah, sebenarnya kita connect-nya bisa pakai apa aja terserah, asalkan ada si konektor busnya. Dia bisa pakai network, artinya pakai LAN, atau pakai serial yaitu COM tadi. Nah, di sini kita pilih data GPS itu masuknya di COM berapa. Nah, oleh karena itu tadi seperti saya bilang, lihat di device manajernya dulu apakah dia itu sudah dibaca oleh komputer. Nah, data bits ini default saja 8, stop bitsnya 1. Nah, speed ini maksudnya baud rate. Baud rate itu seberapa cepat alat mengirimkan data. Nah, jadi kita sebelumnya harus memastikan dulu berapa baud rate-nya alat kita. Kalau si NetR9 ini dia sudah saya setting untuk 115.200. Kalau kita tidak bikinnya sama baud rate-nya, maka si software high-tech ini ataupun software akuisisi apapun gak akan bisa membaca. Kalaupun terbaca, si datanya itu bakal kacau, bakal korup gitu. Oke, kita tes device. Nah, kalau di tes device ini artinya data sudah masuk nih. Nah, ini sudah ada si latitude longitude-nya, ada ketinggian dari ellipsoidnya. Nah, ini tuh terlihat kan distinct northing karena kita milih tadi si proyeksinya UTM 148. Nah, kalau mau melihat seberapa bagus kepresisiannya, sebenarnya di HDOP ini sama modenya kan standalone, artinya kita nggak dapat koreksi. Kalau misalnya kita pakai RTK, itu tuh seharusnya si modenya ini bakal
RTK fix atau RTK float. Kalau fix berarti oke, si presisinya udah bagus. Ini kenapa dia stand alone, seakan-akan dia nggak dapat koreksi, karena ya kita kan lagi ada di gedung nih, walaupun alatnya saya taruh di luar, dia kan masih kehalangin sama gedung-gedung, jadi dia nggak dapat koreksi. Tapi kurang lebih seperti ini untuk GNSS. Nah, selanjutnya si SBS-nya. Sebenarnya sama saja, kita pilih tipe koneksinya, dia masuknya di port berapa, dan baud rate-nya. Kalau ini di settingnya 9600, kita tes device. Error karena 0, itunya kan pas di dasar si kepala transducernya. Oke. Nah, oh ya, satu lagi, kita sebelum survei kan harus membuat lajur surveinya kita. Nah, ini saya tunjukin contoh lajur survei saya kemarin. Nah, ini rapat-rapat banget, ini per 4 meter. Nah, harusnya bukan seharusnya sih, ini saya terpaksa buatnya rapat banget karena kedalaman di daerah yang mau saya survei itu dia dangkal, otomatis berarti di lajur survei saya harus rapat juga. Sampai sini ada pertanyaan nggak?